sebagai bioregional, di mana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran dan bisa tumbuh dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antar generasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial. Mohon dijelaskan. Waktunya masih ada 17 menit. Apakah akan dipergunakan 17 detik? 17 detik maksud kami? Cukup. Cukup, Pak Muhaimin. Baik. Kini kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi, yang namanya pembangunan yang masif harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutannya. Kita pastikan mencari titik tengah, sekali lagi titik tengah, titik keseimbangan. Membangun hilirisasi industri, tapi harus memperhatikan lingkungan hidup. Menggenjot produktivitas para petani, sektor maritim, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Pastikan sekali lagi AMDAL, analisa lingkungan, sustainability report bisa tersajikan dengan baik, dan pastikan menggandeng pengusaha-pengusaha lokal, UMKM lokal. Jadi tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan yang lain. Intinya adalah anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Pemerataan pembangunan itu penting, dan sekali lagi pembangunan yang masif harus memperhatikan sisi-sisi lingkungan hidup, karena sekali lagi yang namanya bencana kekeringan, banjir, kenaikan air laut, ini ancamannya sudah ada di depan mata, dan ini adalah ancaman yang sangat nyata. Terima kasih. Baik. Ini kami persilakan. Nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya. Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit Bapak di saat berbicara akan dimulai. Silakan. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekedar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Sehingga Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Jawa misalnya, keberlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi secara pertumbuhan. Baik, waktunya habis Pak Muhaimin. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk merespon tanggapan dari Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya 1 menit. Kami persilakan. Nah, katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi udah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus lebih memperhatikan masyarakat
terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan Gini rasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran, cukup? Tenang. Tenang. Cukup. Bisa kami minta kerjasamanya? Baik, baru saja kita simak bersama calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 saling bertanya jawab. Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka bertanya ke calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. Bapak Gibran, waktu Anda 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. Ya, tunggu. silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, memunguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan 2 lainnya. Tetapi ada 1 yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik, Pak Mahfud, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Prancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah
membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila nih. Ngarang-ngarang dah karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan ketika moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada di jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Ya. Baik. Bapak Ibu, demikianlah tadi interaksi tanya jawab antara calon wakil presiden nomor urut 2 dengan calon wakil presiden nomor urut 3. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya sesinya. Kita selesaikan dulu. Kali ini giliran calon wakil presiden nomor urut 3 dan nomor urut 1 untuk saling bertanya jawab. Diawali dengan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk bertanya kepada cawapres nomor. Oke, kembali lagi bersama saya di channel YouTube kesayangan Anda. Pada kali ini saya akan membahas tentang jikalau seorang Deddy Corbuzier berbesanan dengan Uya Kuya. Kalau kita tahu di media televisi maupun YouTube, Deddy Corbuzier dan Uya Kuya merupakan dua sosok magician yang fenomenal yang kini beralih profesi menjadi seorang pembawa acara. Nah, baru-baru ada video trending antara Cinta, anaknya Uya Kuya, yang ngeprank Aska, anaknya Deddy Corbuzier. Usut punya usut, mereka keduanya memiliki hubungan spesial. Apakah jikalau suatu saat Aska sudah besar, Cinta sudah besar, mereka mungkin bisa berpacaran atau berjodoh? Kita tidak tahu, yang namanya takdir itu Allah yang mengatur. Nah, maka bisa jadi Deddy Corbuzier dan Uya Kuya akan besanan. Nah, maka dari itu entah, saya tidak tahu apakah semua ini settingan, apakah semua ini merupakan sebuah hal yang kebetulan. Dan juga umurnya Aska dengan Cinta juga tidak terpaut jauh. Mereka ya hampir satu pantaran atau satu letting. Nah, Deddy Corbuzier sendiri videonya pernah trending pada saat Cinta Kuya mengeprank atau menelpon bahwa dia berpura-pura menjadi pacarnya lalu diputusin. Nah, ini membuat Aska bingung dan Deddy Corbuzier bingung, ternyata dia diprank. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua YouTuber ini merupakan kedua YouTuber yang sudah merancang sedemikian rupa membuat konten settingan seperti itu. Nah, bisa jadi Aska sama Cinta Kuya nanti akan berjodoh, kita tidak tahu, hanya Allah yang mengatur. Dan seperti yang kita tahu bahwa sekarang platform YouTube banyak dikuasai oleh para artis. Ada Ruben Onsu, ada Ari Lasso, ada Taulani TV, Channel TV, Run Entertainment, Raffi Ahmad, Gofar Hilman, ada lagi juga Ais dan lain sebagainya. Ais dan Iris itu siapa aku juga enggak tahu. Nah, mengapa para selebriti seperti Luna Maya, seperti halnya Laudya Cynthia Bella dan lain sebagainya kok beralih ke YouTube semua? Karena di era sekarang YouTube itu lebih dari TV. Kalau kita menonton YouTube, kita bisa menonton sesuai dengan selera kita. Ada yang suka dengan Baim Wong, ada yang suka dengan Paula dan Kiano. Kita bisa memilih seperti Raditya Dika dan lain sebagainya.
kita bisa memilih konten-konten mana yang baik dan mana yang buruk. Terkadang juga mereka melakukan sebuah trik supaya acara tersebut itu bisa dilihat oleh banyak orang. Contoh sekarang yang lagi trending adalah Taulani TV dan Ari Lasso TV yang keduanya ini membuat sebuah settingan, jadi satu di antara yang lainnya itu saling mengeprank dan lain sebagainya. Ini membuat kita bahwa mungkin di tahun depan TV mungkin sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah platform YouTube yang sekarang sudah beredar luas, dan YouTube juga bisa menghasilkan pundi-pundi AdSense, di mana AdSense ini bisa didapat dari yang namanya Google memberikan iklan di dalam YouTube-nya. Tetapi tidak semudah itu. Saya sebagai seorang YouTuber pemula, penghasilannya belum seberapa dan penontonnya juga masih sedikit. Saya juga sedih kalau mungkin channel saya nggak berkembang. Saya akan menjual channel saya. Kalau kalian mau beli silakan hubungi saya. Maka dari itu inilah akhir dari semuanya, bahwa siapa tahu Cinta Kuya dan Aska anaknya Deddy Corbuzier bisa berjodoh, karena kalau kita melihat track recordnya keduanya merupakan anak dari para pesulap. Nah, maka dari itu kalau kalian suka bisa like and subscribe channel YouTube Aan Hunayfi. Kalau kalian subscribe, saya akan beri giveaway kepada Anda semuanya. Oke, terima kasih. Semoga channel ini bisa berkembang lagi, bisa menjadi channel yang bermanfaat untuk semua orang. Sampai jumpa.